Kisah Bilal bin Rabah al-Habsyi adalah salah satu individu mulia dalam sejarah Islam. Ia merupakan sahabat dekat Nabi Muhammad SAW yang telah diberi jaminan masuk surga. Meskipun ia menghadapi berbagai bentuk penyiksaan saat masih menjadi budak, keimanan serta keyakinannya terhadap Islam dan keesaan Allah tetap tegar dan tidak tergoyahkan. Bilal bin Rabah tercatat sebagai salah satu sahabat yang memiliki ikatan yang erat dengan Nabi Muhammad SAW. Sejak ia memeluk Islam, Bilal menjadi salah satu dari segelintir orang pertama yang mengikuti Nabi dan turut serta dalam perjuangan awal untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Bilal dilahirkan di daerah Asara sekitar 43 tahun sebelum peristiwa hijrah. Ayahnya bernama Rabah, sementara ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit gelap yang tinggal di Mekah. Karena asal-usul ibunya tersebut, Bilal dikenal juga dengan panggilan Ibnu Sauda, putra wanita berkulit gelap. Masa kanak-kanak Bilal dijalani di kota Ummul Qura, Mekah, di bawah pengasuhan keluarga Bani Abduddar. Setelah ayahnya wafat, Bilal menjadi milik Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh berpengaruh di kalangan mereka yang belum memeluk Islam. Ketika agama Islam mulai menerangi Mekah, Bilal menjadi salah satu di antara mereka yang pertama kali memeluk Islam. Pada saat itu, hanya segelintir individu yang telah mendahului Bilal dalam memeluk agama Islam, di antaranya Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abu Thalib, Syuhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Kisah Bilal bin Rabah mengalami penderitaan yang amat berat oleh tangan-tangan orang-orang musyrik. Tubuhnya dihimpit berbagai bentuk kekejaman, penyiksaan, dan perlakuan kejam. Akan tetapi, ia tetap sabar dalam menghadapi ujian ini dengan ketabahan yang luar biasa. Kisah Bilal bin Rabah merasakan penderitaan dari tindakan zalim yang lebih berat daripada yang dialami oleh siapapun. Siksaan, kekerasan, dan kekejaman dalam berbagai bentuk menyakitkan tubuhnya. Tetapi Bilal tetap mempertahankan ketabahan di hadapan ujian ini dengan kesabaran yang langka ditemukan pada siapapun. Orang-orang Islam seperti Abu Bakar dan Ali bin Abu Thalib memiliki keluarga dan suku yang membela mereka. Namun, mereka yang tertindas dari kalangan hamba sahaya dan budak tidak memiliki siapapun yang membelanya. Oleh karena itu, orang-orang Quraisy melampiaskan siksaan kejam pada mereka tanpa belas kasihan. Orang kafir Quraisy ingin membuat perlakuan kejam ini sebagai contoh dan peringatan bagi siapa saja yang berpikir untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Kaum tertindas ini menderita di bawah tangan-tangan orang kafir Quraisy yang penuh dengan kekejaman. Abu Jahal adalah salah satu contohnya, yang telah menyebabkan kematian Sumayyah dengan kejam. Ia kemudian menusukkan tombaknya ke perut Sumayyah hingga menusuk punggungnya, sehingga Sumayyah menjadi syuhada pertama dalam sejarah Islam. Di tengah teriknya matahari dan panasnya cuaca, Umayyah membuang Bilal di tengah padang pasir yang panas, dan meletakkan batu di dadanya. Sambil mengancam, ia berkata, "Ya, aku akan terus menyiksamu seperti ini sampai kau mati atau meninggalkan ajaran Nabi Muhammad. Sembahlah Lata dan Uzza." Namun, meski dihadapkan pada rangkaian siksaan yang tak terhitung, Bilal tidak pernah menggoyahkan keyakinannya. Ia selalu memberikan jawaban teguh, "Ya Ahad, Ahad, Allah Maha Esa," ketika tuannya memerintahkan untuk meninggalkan Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Selain siksaan dari Umayyah, Bilal juga menderita oleh tangan Abu Jahal dan kaum Quraisy lainnya. Akhirnya, Abu Bakar As-Siddiq datang dan menebus Bilal, memerdekakannya dari perbudakan. Daya juang dan tekad Bilal menjadi ciri penting yang melekat padanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengakui keutamaan Bilal dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadits tersebut, Rasulullah menyebutkan bahwa Bilal adalah salah satu dari sahabat yang dijamin masuk surga. Ketika Nabi Muhammad mendirikan masjid di Madinah, Bilal dipilih sebagai muadzin pertama. Suara adzan yang dikumandangkannya begitu merdu dan indah,
menciptakan daya tarik serta kesan mendalam bagi mereka yang mendengarnya. Kisah Bilal bin Rabah dengan penuh ketulusan menjalankan tugasnya sebagai muadzin sepanjang hidupnya. Bahkan setelah kepulangan Nabi Muhammad, kisah Bilal bin Rabah turut serta dalam pertempuran-pertempuran yang dihadapi oleh umat Islam pada masa itu, termasuklah pertempuran Badar dan pertempuran Uhud. Di medan pertempuran, keberanian Bilal tampak jelas, dan ia senantiasa berada di dekat Nabi Muhammad. Keterampilannya dalam memanah dan bertempur membuatnya menjadi sosok yang dihormati oleh prajurit-prajurit Islam. Bilal bin Rabah wafat di Damaskus pada tahun 640 Masehi, ketika sedang terlibat dalam sebuah kampanye militer. Meski begitu, jejak perjuangannya dan pengaruhnya dalam sejarah Islam terus mengalir. Umat Islam dengan tulus menghormati Bilal sebagai salah satu sahabat Nabi yang menonjol dengan dedikasi yang luar biasa dan semangat yang membara. Ia menjadi panutan atas keberanian, keteguhan, dan kesetiaan dalam menerapkan ajaran Islam. Kisah Bilal bin Rabah diwarnai oleh berbagai rintangan dan tantangan, namun semangatnya dalam mempertahankan agama Islam tidak pernah surut. Bilal adalah contoh nyata ketekunan yang tak kenal lelah, selalu bersemangat, dan konsisten dalam menjalankan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupannya. Warisan serta dampak positif yang ditinggalkannya masih begitu terasa hingga masa kini. Umat Islam di seluruh dunia menghormati dan mengenang Bilal sebagai salah satu sahabat Nabi yang memiliki derajat tinggi serta penuh dedikasi. Demikian kisah Bilal bin Rabah, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga bahkan ketika ia masih hidup.